Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Lebaran bukan hanya tentang libur nasional, tapi juga tentang rindu yang ingin dipulangkan. Tradisi mudik menjadi momen sakral bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Namun, sejak tahun 2020 semuanya telah berubah. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang tegas, yaitu dengan melarang mudik Lebaran selama 3 tahun berturut-turut. Kebijakan ini diformulasikan melalui surat peraturan Menteri Perhubungan dan surat edar gugus tugas COVID-19. Tujuannya jelas, yaitu untuk membatasi mobilitas masyarakat agar virus tidak menyebar dari kota besar ke kampung halaman. Larangan ini mencakup seluruh moda transportasi dari mulai darat, laut hingga udara. Larangan mudik ditetapkan mulai 6 hingga 17 Mei 2021 dengan pengecualian untuk distribusi logistik dan kebutuhan. Pemerintah resmi melarang mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan COVID-19. Kebijakan larangan mudik. Selamat siang pemirsa, di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, masih saja ditemukan masyarakat yang nekat mudik secara diam-diam tanpa mematuhi protokol kesehatan. Beberapa di antaranya bahkan tidak menggunakan masker saat bepergian menuju kampung halaman. Di sejumlah titik penyekatan, petugas kepolisian menghentikan kendaraan pemudik yang terindikasi melanggar aturan. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker langsung diberikan masker oleh petugas dan diarahkan untuk memutar balik ke daerah asal. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus di daerah tujuan. Meski edukasi publik terus digencarkan, kesadaran masyarakat untuk menaati aturan masih menjadi tantangan. Pemerintah menggandeng tokoh masyarakat dan media untuk terus mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap protokol adalah bentuk tanggung jawab bersama. Pandemi adalah tanggung jawab kolektif. Jangan sampai niat baik untuk bertemu keluarga berubah menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Mari patuhi aturan, gunakan masker, dan tahan diri untuk tidak mudik demi kesehatan bersama. Saya Safira Malinda, selaku pembawa berita. Selamat siang dan sampai jumpa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang identifikasi masalah tentang studi kasus kebijakan larangan mudik saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun larangan ini sudah diterapkan, ada beberapa kendala yang membuat kebijakan ini tidak dapat berjalan secara efektif. Yang pertama, ada kepatuhan masyarakat yang tidak merata. Artinya, masih ada orang yang melanggar aturan tersebut. Dan masih ada orang-orang yang nekat ingin pulang kampung, yang ingin bertemu dengan keluarga atau ada urusan terpenting. Hal ini dapat membuat virus corona semakin menyebar kemana-mana. Yang kedua, ada sosialisasi dan penegakan hukum yang belum optimal. Pemerintah dan aparat di lapangan kesulitan dalam menyampaikan informasi secara merata dan dapat membuat hal ini kejadian tersebut semakin berulang-ulang untuk mudik secara diam-diam. Selanjutnya, yang ketiga, dampak ekonomi. Banyak masyarakat yang bergantung pada aktivitas mudik dalam memperoleh penghasilan seperti pedagang musiman, jasa transportasi, dan pariwisata lokal. Selanjutnya, yang keempat, keterbatasan aparat pengawas. Jumlah petugas yang terbatas membuat pengawasan di berbagai titik transportasi menjadi tidak maksimal, sehingga masih banyak celah pelanggaran. 3. Data pendukung argumen. Yang pertama, ada data dari Kementerian Perhubungan tahun 2020, yang mana terjadi angka penurunan mobilitas masyarakat sehingga 90% selama masa larangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih efektif secara umum. Namun, ada beberapa di antaranya sekitar 10% yang masih melakukan mudik ilegal. Selanjutnya ada laporan Satgas COVID-19 pada tahun 2021. Selama terjadinya pelonggaran kebijakan, kasus COVID-19 ini semakin meninggi di beberapa daerah yang menjadi tujuan para mudik. Hal ini membuktikan bahwa mobilitas tinggi sangat berpengaruh pada distribusi penularan. Baik, selanjutnya
survei Litbang Kompas tahun 2020. Sebanyak 30% responden menyatakan tentang niat mudik walaupun larangan berlaku, mengindikasikan adanya resistensi atau kurangnya kesadaran akan risiko. Selanjutnya, data BNPB tahun 2022 mengatakan ribuan pelanggaran hukum dengan sanksi sosial dan denda. Hal ini menunjukkan upaya penegakan hukum sudah dilakukan namun masih ada pelanggaran. Yang kelima ada teknik komunikasi aplikasi yang digunakan. Satu ada sosialisasi dan edukasi. Masalahnya masyarakat belum paham tentang larangan mudik. Solusinya edukasi seperti lewat media sosial dan radio. Yang kedua penegakan hukum secara konsisten. Masalahnya aturan yang tidak merata. Solusinya penegakan hukum secara adil dan merata agar masyarakat patuh. Yang terakhir itu ada kebutuhan ekonomi. Masalahnya masyarakat mudik karena kebutuhan ekonomi. Solusinya seperti menyediakan uang tunai, sembako dan UMKM agar masyarakat tetap di rumah. Nah, jadi yang keempat ada pesan dan solusi singkat. Untuk meningkatkan efektivitas larangan mudik perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif dan jelas agar masyarakat memahami pentingnya larangan dan risiko. Nah, selanjutnya ada penegakan hukum yang konsisten dan jelas untuk memberikan efek jera kepada si pelanggar. Nah, terakhir ada dukungan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak agar tidak melakukan mudik karena alasan ekonomi. Nah, dengan demikian kebijakan dapat berjalan dengan efektif tanpa merugikan ekonomi yang lebih besar. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Selamat menyaksikan. Thank you for watching.